damai, ya, sebuah tema yang menarik ya untuk kita bahas pada malam hari ini. Dan saya mau menyapa selamat malam untuk Bapak ya, ya, Wenceslaus Heatubun dari Bimas Katolik. Selamat malam Pak Wens. Selamat malam Feby dan kawan-kawan di studio SPB. Salam damai untuk kita semua. Iya, apa kabar nih? Baik. Baik ya, sekarang udah tanggal 1 Desember tahun 2021. Perjalanan panjang ya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Betul. Jadi memang kita sungguh-sungguh menikmati tahun 2021. Masih dalam suasana pandemi COVID, tetapi semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan nanti sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 dan masuk ke tahun 2022. Semoga lebih lancar dan lebih aman serta lebih damai untuk kita semua, dan Provinsi Maluku Utara tetap oke. Tetap oke ya, tetap mantap-mantap selalu. Ya, Pak Wens ya, bisakah memperkenalkan diri ya Pak Wens di Bimas Kristen Katolik? Tadi saya menyapa seperti itu, tapi lengkapnya seperti apa gitu? Dari Bimas Katolik apa gitu, Provinsi Maluku Utara atau khusus di Halmahera Utara? Karena banyak pendengar ingin mengetahui narasumber kita pada malam hari ini. Oh baik, terima kasih. Kalau saya diminta untuk perkenalkan diri, saya kira luar biasa bahwa saya Wenceslaus Heatubun sekarang selaku pembimbing masyarakat Katolik. Iya. Di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Beberapa tahun yang lalu kan di Tubelo, tetapi kemudian di akhir tahun 2019 saya dimutasikan ke Kanwil di Kanwil Maluku Utara sebagai pembimbing masyarakat Katolik, disingkat dengan Pembimas Katolik. Iya, kami. Mungkin untuk sementara begitu, tapi tetap tinggal di Tubelo. Jadi dari Tubelo untuk Maluku Utara. Kita berdua juga mudah-mudahan dari Maluku Utara ke Indonesia. Iya. Kantornya di Sofivi atau di Ternate nih Pak Wens? Di Sofivi. Di Sofivi, oh iya. Dan baik. Ya, untuk narasumber selanjutnya Mitra SPB, saya menyapa dengan kasih. Ya, orang jauh. Jauh di mata, dekat di hati. Saya juga kangen nih. Ya, selamat malam untuk Bapak Pastor Patris Siujanan. Selamat malam. Selamat malam untuk semua di Tubelo. Ya, suara saya jelas kah? Jelas, Pak Pastor. Suara jelas ya. Untuk di Tubelo semua, pendengar setia Radio SPB, Provisiat untuk Radio SPB, dan Provisiat untuk semua yang bekerja untuk perdamaian, terutama di Radio SPB. Dan itu suatu hal yang sungguh luar biasa. Selamat 22 tahun. Iya, perjalanan panjang ya Pak Pastor. Ya, perjalanan panjang. Dan kan juga pernah bersama beberapa tahun dengan Pak Pastor. 11 tahun ya, 11 tahun. Benar sekali. Iya, apa kabar nih Pak Pastor Patris? Tetap sehat. Tetap ya. Seperti Jakarta yang saya lihat di sini. Ya, tetap sehat, kita tetap sehat, terus beraktivitas. Dan itu satu hal yang luar biasa. Hari ini kita bangga bahwa kita bisa merayakan ulang tahun yang ke-22. Iya. Dan itu teman-teman yang masih setia, luar biasa. Pendengar-pendengar lagi yang masih setia, saya yakin ada banyak yang tetap setia dengan Radio SPB. Ya. Iya. Ya. Baik, Pak Pastor, sudah berapa lama nih meninggalkan Kota Tobelo Halmahera Utara? Kurang lebih saya sudah 11 tahun juga di Jakarta. Iya. Dan perjalanan juga sudah panjang. Dan tentu walaupun ada di tempat yang berbeda, tetapi kita tetap mencintai Radio SPB. Apalagi Radio SPB menjadi tempat saya melayani pertama kali sebagai seorang belajar menjadi jurnalis radio. Lalu yang kedua belajar menjadi imam muda, ya, menjadi pastor muda di Tubelo. Iya.
Sehingga pengalaman itu tidak pernah dilupakan. Tentu pengalaman menjadi imam muda di Tubelo dengan pekerjaan-pekerjaan, ya, terutama karya-karya sosial kemasyarakatan, dan lebih daripada itu karya-karya yang pemberdayaan sosial. Itu mau mengatakan kepada kita bahwa radio menjadi satu bagian yang turut serta dalam gerakan di tengah masyarakat, gerakan perubahan di tengah masyarakat. Ya. Ya, sesuai dengan topik yang kita bicarakan ya pada malam hari ini, Mitra SPB, bahwa damai itu indah. Ya, bagaimana Pak Pastor melihat sendiri keadaan khususnya di Halmahera Utara? Apakah sudah tercipta yang namanya kata damai itu, kedamaian? Saya menemukan bahwa semua orang itu mencintai damai. Iya. Semua orang mencintai perdamaian, dan semua orang mengarahkan hati pikirannya menuju ke sana. Kalau sejak awal kita berada di sana, kita mengalami kondisi yang terjadi, dan saat ini kita ada di tempat yang berbeda dan melihat pertumbuhan yang luar biasa, perkembangan, pembangunan, juga kerukunan hidup satu dengan yang lain, mau mengatakan kepada kita bahwa banyak hal positif sedang terjadi. Dan banyak hal yang positif yang sedang terjadi itu merupakan bagian dari proses yang diperjuangkan oleh semua orang. Saya percaya bahwa ada banyak hal indah yang terjadi itu memungkinkan orang hidup bersaudara, orang saling mencintai satu dengan yang lain. Dan itu menjadi bagian dari visi dan misi radio. Suara Pax Buana itu berarti suara damai. Suara damai. Damai yang menyeluruh ke semua. Dan itu saya melihat banyak hal positif yang sedang terjadi di tengah masyarakat, terutama pemimpin-pemimpin, terutama juga yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Memang ada tantangan dan kesulitan. Hanya kita selalu berpikir positif, dan kita berpikir positif untuk mengarah ke depan, dan itu adalah satu langkah yang luar biasa. Saya melihat banyak perkembangan, terutama peran serta teman-teman, Pak Wens dulu di radio, juga Debbie, lalu Feby, Iwan, lalu di samping itu ada teman-teman yang lain dulu, ya, Roy Latumanase, juga ada Alter, ada juga Dilan, ya, mau mengatakan kepada kita bahwa kita berjuang untuk dengan media yang sederhana, kita berjuang berada dalam suatu proses perkembangan di tengah masyarakat. Ya, tadi Bapak Pastor mengatakan bahwa Bapak Pastor melihat adanya hal-hal baik yang telah dilakukan oleh masyarakat. Ya, hal-hal apa saja kayak itu? Pertama, saya menemukan, walaupun saya ada di luar, ya, saya di luar hanya memantau, melihat perkembangan yang terjadi. Nanti Pak Wens mungkin akan menyebut lebih banyak kondisi yang terjadi di lapangan. Tetapi bagi saya, orang sudah mampu, orang sudah menikmati peluang untuk berusaha, peluang untuk menggapai masa depan, peluang untuk menggapai cita-cita. Itu mau mengatakan kepada kita, sudah ada ruang lingkup yang memberikan kemungkinan untuk orang maju. Dan itulah yang bisa kita katakan secara positif bahwa kata damai itu menjadi bagian yang dipegang oleh masyarakat. Karena kita kan pernah mengalami ruang itu sempit. Iya, betul. Kita pernah mengalami ruang itu untuk berusaha, ruang untuk menggapai cita-cita, kan kita pernah mengalami ruang yang sempit. Sekarang kan kita melihat dari jauh ruang itu terbuka lebar. Orang bisa berusaha, orang bisa saling menyapa satu dengan yang lain, orang sungguh mengalami sukacita dan kegembiraan. Itu mau mengatakan kepada kita bahwa proses perjalanan itu sudah mengarah kepada apa yang dikatakan hidup rukun dan damai. Dalam lagu Hidup Rukun dan Damai itu selalu menjadi dambaan kita. Lagunya seperti itu ya, Pak Patris. Dan saya
selalu melihat dari postingan-postingan Pak Patris juga ya, yang selalu menarik, selalu menggugah hati saya ataupun teman-teman saya untuk bangkit ya, untuk mewartakan bahwa di radio ini, radio SPB ya, salah satu pemberi informasi ya yang positif, yang bermanfaat. Jadi kami juga selalu mendapat dukungan dari Pak Pastor Patris yang selalu membuat kami semangat. Saya punya pengalaman waktu saya membawa talk show saat itu dengan segala macam pikiran, tetapi ketika Bapak Pastor Patris masuk memberikan semangat kepada saya sudah melupakan semua apa pikiran-pikiran yang galau-galau ya di sini sebut, karena saya merasakan dan saya melihat, udah gitu saya mengingat kembali Bapak Pastor Patris selalu membangkitkan ya, walaupun hanya dengan sebuah kalimat, tetapi tersentuh di dalam hati untuk bisa membangkitkan. Ya, kami penyiar harus berusaha, harus bersemangat, harus memberikan sesuatu yang terbaik ya untuk para pendengar radio SPB. Seperti itu Pak Patris. Ya. Luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Ya. Dan kita ke Bapak Wens dulu ya, Pak Pastor. Ya, silakan Pak Wens. Kembali ke Bapak Pastor Patris. Ya, Pak Wens. Halo. Halo, selamat malam kembali ya. Dengan wajah yang ceria pada malam hari ini. Di luar sana gelap, tetapi wajah Pastor Patris dan Pak Wens pada malam hari ini, wow, saya sangat menggugah hati saya untuk luar biasa untuk tanda damai. Iya, memang karena damai. Iya, Pak Wens dari Bimas Kristen ya, Bimas Kristen Katolik Maluku Utara. Nih, tanggapannya bagaimana melihat kehidupan di Kota Tobelo ya, pada umumnya di Kabupaten Halmahera Utara ini, terkait dengan damai, kata damai. Baik, terima kasih. Saya kira memang ini satu tema yang sangat menarik, terutama memang di awal-awal Desember, ya. Memasuki bulan yang terakhir dan bulan penuh rahmat di tahun ini. Dan juga memang bertepatan dengan memang 22 tahun radio Suara Paksibuana merayakan hari ulang tahunnya. Saya kira ini suatu rahmat, satu berkat yang luar biasa yang harus kita syukuri bersama-sama. Seberapa besar soal suara damai yang telah digaungkan, yang telah disampaikan melalui radio Suara Paksibuana dan bahkan mempengaruhi hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Utara. Saya kira luar biasa. Kita di Sofivi saja kita sangat bisa mendengar dengan baik seperti malam hari ini, bisa mendengar dengan baik gaung atau memang kekuatan pancaran suara dari radio Suara Paksibuana Tobelo. Nah, jadi memang secara umum boleh kami katakan suasana Maluku Utara, khususnya suasana Halmahera Utara itu memang damai. Iya. Nah, kita ukuran damainya bukan pada soal yang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Saya malam hari ini memang merasa damai. Memang damai itu di mana loh? Damai itu memang damai itu ada di hati. Damai di hati. Lalu kemudian saya melihat juga Pastor Patris tadi lewat tayangan tadi memang duduk dalam suasana damai. Ini juga lalu teman-teman di studio memang damai. Dan ini merupakan satu kumpulan, satu persekutuan dari orang-orang damai yang hatinya damai. Nah, bisa menjadi satu gambaran bahwa memang di Halmahera Utara memang pada masa-masa ini memang ya ada suasana damai, suasana damai yang tercipta. Nah, saya kira ini memang perlu untuk kita kembangkan, perlu untuk dinikmati, mengerti, dirasakan betul damai itu. Sehingga damai itu tetap terpelihara dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masing-masing orang.
Saya kira untuk sementara begitu, Bu Febi. Terima kasih. Iya ya, berbicara tentang damai ini tentang hati juga ya. Dan Pak Wens, saya tadi dari 2019 sudah mutasi ya, Pak Wens, ke Mutasi ya 2019 betul. 2019 ke provinsi Maluku Utara. Dari Halmahera Utara pindah ke provinsi ya. Iya. Ya. Dan Pak Wens setelah pindah ke provinsi Maluku Utara berarti tidak melihat hanya damai itu di Kabupaten Halmahera Utara ya, tetapi juga mencakup dari kabupaten-kabupaten. Iya, kabupaten-kabupaten yang lain. Dan Halmahera Utara ya Pak Wens, membandingkan dengan kabupaten lain, damai itu seperti apa? Di kabupaten lain, Halmahera Utara, oh lebih damai contohnya. Terus di Kabupaten Morotai seperti apa Pak Wens? Apakah memang sama 100% damainya? Jadi memang suasana damai itu memang terekspresi. Ya. Terekspresi melalui melalui wajah-wajah atau melalui juga berbagai macam aktivitas yang muncul di di setiap kabupaten kota. Memang sejauh pengalaman ketika kami melaksanakan perjalanan dinas pelayaran ke kabupaten-kabupaten kota yang lain dari Taliabu, kemudian di Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Tengah dan lain sebagainya, memang sama, pada umumnya sama suasana damai itu, bahwa orang bergembira, orang meluapkan suasana sukacitanya walaupun di masa pandemi Covid. Memang satu hal yang perlu untuk kita catat bahwa memang masa pandemi Covid memang sangat mengganggu hampir seluruh tatanan kehidupan, baik itu kehidupan psikologis, kehidupan emosional, kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Memang, tetapi bahwa suasana damai itu selalu tercipta di tengah-tengah keterjepitan, di tengah-tengah suasana yang begitu sulit, tetapi suasana damai selalu muncul. Karena itu saya melihat bahwa suasana damai itu perlu untuk dihidupkan terus-menerus karena menjadi satu motivator utama dalam membangun kehidupan kita ke depan dalam berbagai lini kehidupan. Jadi hampir semua kabupaten kota itu merata. Memang ada tantangan kesulitan, tetapi selalu saja suasana damai itu muncul sebagai satu penggerak atau satu perekat, satu pemberi harapan hidup bagi seluruh masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Begitu, Febi. Terima kasih. Ya, Mitra SPB, kata Pak Wens ya, bahwa damai itu tercipta secara merata di Kabupaten Halmahera Utara. Kita angkat jempol ya Pak Wens, Pak Patris, bukan hanya di Kabupaten Halmahera Utara, tetapi mencakup di seluruh kabupaten di Maluku Utara. Waduh, suatu hal yang luar biasa ya. Ya, baik, kita kembali ke Bapak Pastor Patris. Ya, ini terkait dengan damai juga, terkait dengan hari ini kita merayakan ulang tahun Radio SPB ke-22 perjalanan panjang. Kalau setahu saya, pengalaman saya, banyak radio yang memang pernah ada di Tobelo, tetapi bak tumbuhnya jamur, tetapi menghilang juga begitu saja. Herannya, saya dulu pernah ya menyiar di radio SPB Tobelo, tapi saya karena aktivitas lain saya juga menghilang. Tetapi ada ikatan batin antara saya dan juga Radio SPB. Makanya saya kembali dan saya juga bertemu dengan Bapak Pastor Patris ya, walaupun hanya lewat seperti ini, tapi saya sungguh bangga untuk bisa bekerja di Radio Suara Paksi Buana ini, karena SPB ya, orang bertanya-tanya, kok SPB? Apa itu SPB? Oh, itu Radio Suara Paksi Buana, itu suara burung yang menggema. Maksudnya apa begitu? Ternyata membawa suatu kedamaian ya. Bapak Pastor tolong bagikan ya pengalaman atau bisa menceritakan tentang radio ini ya, Radio Suara Paksi Buana ini. Terima kasih Febiola atas pertanyaan yang bagi saya sangat bagus, pertanyaan dari Febiola ini. Dan untuk Anda para mitra Radio SPB di mana saja Anda berada yang sempat mendengarkan siaran ini, apa yang menjadi kekuatan Radio SPB tetap bertahan?
Sebenarnya sejak awal itu yang menjadi landasan kalau kita bertanya kepada Pastor Titus yang mendirikan radio ini. Dan kemudian kita berjuang untuk radio sederhana ini, radio kecil pada masa itu ya. Masih di kompleks gereja dengan perangkat yang sangat terbatas. Kita berjuang untuk media ini tetap hidup. Sebenarnya kita kembali ke apa yang dikatakan oleh Ibu Teresia dari Kalkuta. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mempromosikan perdamaian dunia? Dan waktu itu Ibu Teresia dari Kalkuta melanjutkan kalimatnya, pulanglah dan cintailah keluarga Anda. Di saat awal-awal, apa yang ingin dikedepankan adalah keluarga. Jadi waktu itu, keluarga yang pertama adalah waktu itu kita membentuk keluarga di antara penyiar-penyiar radio. Dari lintas agama, lintas suku, waktu itu kita membentuk satu persekutuan, kita keluarga. Saya sebagai yang dari Katolik, Feby dari Kristen, teman-teman dari Muslim juga menjadi bagian dalam siaran pada masa itu. Kalau kita masih ingat tahun-tahun 2000, 2001, 2002, ya, Pak Wens juga dalam tim itu. Dan jadi pulanglah dan cintailah keluarga Anda. Apa yang diungkapkan oleh Ibu Teresia dari Kalkuta itu. Jadi kita memulai pertama di tengah keluarga penyiar. Keluarga penyiar ini kemudian kita berusaha membuat materi. Materi itu berarti kita berusaha membuat konten semua siaran-siaran kita. Kalau masih ingat itu waktu itu acara-acaranya banyak ya. Di saat-saat itu kita punya konten dari renungan, sapaan keluarga, hal-hal itu semua diupayakan untuk damai itu, muatan damai itu ada di dalam setiap siaran. Dan itu sungguh menarik. Bagi saya, pengalaman perjalanan awal itu menarik karena konten itu. Di saat konten perdamaian ini sudah dibuat, pada masa itu ada NGO internasional yang mempromosikan perdamaian mau kerjasama. Kan? Itu mau mengatakan bahwa konten kita menarik bagi NGO yang mempromosikan perdamaian pada masa itu. Nah, sehingga kembali ke keluarga. Karena itu ada daftar yang panjang waktu itu, kita menyapa keluarga yang satu, keluarga yang lain, keluarga yang satu, keluarga yang lain, dan seterusnya semua keluarga disapa. Lintas agama, lintas suku, semua orang menjadi bagian dalam siaran radio. Karena itu apa yang dikatakan Ibu Teresia tadi, kalau Anda mau untuk mempromosikan perdamaian, pulanglah dan cintailah keluarga Anda. Dan itu kita berusaha untuk melakukannya itu. Tim yang solid dan materi yang bagus tentang perdamaian, didukung juga dengan pendengar yang mencintai perdamaian, dan banyak orang, kemudian ada banyak kegiatan offline, kegiatan-kegiatan promosi, pelatihan jurnalis damai, semua promosi-promosi, bahkan Febiola, teman-teman waktu itu ikut training ya jurnalis di mana-mana untuk damai. Dan itu mengatakan kepada kita bahwa damai itu lintas batas. Dan radio ini satu-satunya dia sejak awal dia mempromosikan damai yang lintas batas. Karena itu masih ingat ya Febiola, semua yang datang masuk di studio yang dari Muslim, kita juga berharap dia pakai ya jilbab ya dan lain sebagainya awal-awal itu. Jadi kita semua menjadi bagian. Jadi damai itu memang kita mewarnai perjalanan dari radio ini. Apa yang mau saya katakan selanjutnya, ya, bagian akhir dari ungkapan ini nanti Pak Wens bisa tambahkan, itu adalah kalau kita melakukan yang baik ini, pasti ada jalan saja untuk kita terus bertahan. Jadi kalau kita melakukan yang baik untuk masyarakat, walaupun kita punya sarananya terbatas, kita pasti ada cara saja untuk kita terus bertahan. Karena itu bertahan sampai usia 22 tahun itu suatu yang luar biasa, Pak Patris. Di antara jatuh bangun, tetapi kita masih terus bertahan. Dan itulah yang menjadi
doa dari Febiola, doa dari Iwan, doa dari Pak Wens, doa dari teman-teman semua, Arthur, Roy, Latu Manase, semua, bahwa kita masih terus bertahan sampai hari ini. Dan pendengar-pendengar setia, saya yakin masih ada Om Anda, ya, masih ada sahabat di lapangan, di toko-toko, semua sahabat di masyarakat. Dan itu mau mengatakan kepada kita bahwa keluarga radio mau menciptakan keluarga pendengar, lalu menciptakan keluarga masyarakat, dan itulah kekuatan dari Radio Suara Paksi Buana. Saat sekarang, saya di Jakarta sudah bisa mendengarkan siaran ini, orang di Papua, di mana-mana sudah mendengarkan siaran ini, dan itu mau mengatakan bahwa perdamaian itu menjadi bagian dari hidup kita. Iya, makasih Pak Patris ya. Dan memang kalau kita melihat dari tahun-tahun yang lalu sampai tahun sekarang, radio SPB itu tidak terlepas dari pendengar. Bukan pendengar itu dia berkurang ya Pak Pastor, tetapi semakin bertambah. Ada yang heran, kok sekarang masih ada radio? Ada yang berkata begitu. Saya bilang, iya memang karena radio itu mengikuti teknologi ya, seperti Pak Patris bilang yang kemarin-kemarin yang lalu Pak Patris tidak bisa mendengarkan radio SPB, tapi sekarang ya sudah bisa ya, karena memang zaman yang semakin canggih, jadi kita radio pun harus mengikuti dari kecanggihan tersebut. Kita jangan kita ke belakang, tetapi kita harus mengikuti ya teknologi seperti apa begitu ya. Dan terima kasih Pak Patris. Kita ke Pak Wens dulu nih ya, dari Bimas Katolik Provinsi Maluku Utara. Bagaimana nih melihat perkembangan radio SPB? Ini dilihat dari mata hati apa mata pokoknya dilihat Pak Wens melihat seperti apa ya perkembangan radio SPB, karena memang Pak Wens pernah bergabung juga ya bersama kru radio SPB ini. Satu kata untuk SPB Tobelo bahwa luar biasa. Amin. Mengapa? Karena saya sendiri juga mengalami pasang surut dan perjalanan jatuh bangun radio SPB sejak awal memang. Dari ketiadaan itu memang besar semangat yang dimiliki oleh teman-teman semua, baik Pastor Titus, Pastor Patris, Febiola, lalu Dilan, Roy, dan siapa namanya? Nah, semuanya itu, minta maaf saya tidak sebut satu persatu, mungkin ada yang belum saya sebut, tapi memang semuanya dalam itu, bahwa dari ketiadaan itu masing-masing memiliki satu semangat yang luar biasa. Ya. Kadang-kadang bagaikan hampir sumbu lampu yang hampir padam nyalanya itu, tetapi luar biasa dari semangat dari masing-masing orang, bagaimana mengumpulkan dari ketiadaan itu, mengumpulkan sedikit sedikit kekuatan, semangat untuk tetap berupaya supaya kalau bisa siaran radio Suara Paksi Buana ini tetap menggema, menjadi pengharapan, menjadi kekuatan, menjadi sumber berkat bagi semua para pendengar. Dan dari ketiadaan, dari semangat yang dimiliki dengan keterbatasan alat waktu itu, memang itu memberikan banyak penguatan kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, lalu tokoh-tokoh lintas agama. Juga ada semacam kerjasama yang bagus, tercipta toleransi ada di sana yang sampai sekarang tetap digaungkan dan dikuatkan. Itu juga menjadi buah-buah pewartaan, buah-buah penyampaian dan buah-buah penyiaran daripada Radio Suara Paksi Buana. Karena itu memang saya sangat berapresiasi yang sangat tinggi dan dalam terhadap semangat teman-teman semua. Saya sudah ada di Maluku Utara, di Kanwil Maluku Utara, tetapi tentu hati dan juga seluruh perjuangan kita masih tetap ada untuk
perkembangan dari Radio Suara Paksi Buana untuk kita semua. Terima kasih. Iya. Ya, Mitra SPB Anda yang baru saja gabung ya di 103,6 SPB FM ataupun di websitenya Radio SPB. Ya. Ya, ada yang musik. Ya, di websitenya Radio SPB tobelo.com/streaming ya. Dan ya, Pak Iwan yang berada di depan saya ya. Ada Pak Iwan di sini juga yang memang selalu semangat ya, Pak Pastor. Selalu ya kalau kami lupa untuk siaran atau tertidur kecapean ya selalu mengingatkan jam siaran itu harus ya tetap ada demi Radio SPB. Itu pun membuat kami semangat ya. Ya. Mitra SPB kami bersama Bapak Patrisius Jeujanan MSc dan juga Bapak Wenceslas ya, Pak Wens ya, begitu ya saya sapa yang pendek. Benar. Ya, Pak Wens Tubun ya. Pak Wens Tubun ya. Yang memang Pak dari Pastor Patris dan juga Pak Wens, saya sungguh bangga tidak pernah melupakan teman-teman kami yang pernah siaran ya di Radio SPB Tobelo. Contohnya tadi sebut Dilan yang sudah hengkang ke RRI Ternate juga masih saja disebut. Oh begitu. Ya, luar biasa. Sudah kayak dan baik Pastor Patris, apakah ya ada harapan-harapan ya dengan Radio SPB ke depan terkait dengan program-program acara? Bagaimana Pastor Patris bisa mengusulkan programnya? Apa sih yang harus diperbanyak? Apakah program beritanya, edukasinya, atau hiburannya, atau seperti apa Pak Patris yang menurut pandangan dari Pastor Patris demi pengembangan radio SPB yang emang harus menjadi sarana untuk sarana menyuarakan kedamaian, program apa yang paling pantas ini Pak Pastor? Ya, terima kasih untuk Febiola untuk pertanyaannya. Apa yang dikatakan oleh Pak Wens tadi betul. Jadi dalam sejarah perjalanan itu masing-masing orang masing-masing berjuang untuk memberikan apa yang ada padanya, memberikan kemampuannya, ya. Selain nama-nama yang disebutkan tadi, mungkin ada Iping, ya. Masih ingat juga ya. Saya tetap ingat karena ini bagian dari perjalanan sejarah kita, ya, teman-teman kita. Lalu keluarga-keluarga yang setia mendukung, sebenarnya keluarga-keluarga yang membantu selalu mempromosikan, mendukung kuis-kuis dan lain sebagainya, ya. Kalau kita bisa ingat ya Pak Agus Kusnandi, ya. Betul. Oh, ya, mereka-mereka yang tetap setia. Ya, kita ingat juga salah satu bagian dalam perjalanan sejarah radio ini, ya, kita ingat Bapak Antonius Tambacong, almarhum, ya. Konyong, dan di kopi di toko Besi Wijaya sana, ya, kita mendoakan selalu Konyong. Ya, itu bagian dalam perjalanan dari radio ini. Mereka yang dan ada banyak yang lain yang di Tobelo yang sampai saat ini, bahkan kalau masih ingat, kadang-kala mereka datang di studio, lihat ini, ya, melihat apa yang terjadi. Jadi itu mau mengatakan kepada kita bahwa banyak orang sudah mengambil bagian di radio yang sarana ini, bahwa mereka setia mendukung. Ada banyak juga, kita bangga dari dulu itu, dari TNI, ada banyak yang menjadi sahabat-sahabat kita. Dan mereka itu sungguh-sungguh kalau kita melihat bahwa peran mereka datang, mereka mendengarkan siaran ini. Juga sahabat-sahabat, ada banyak pendengar dari Polri, polisi, juga pemerintahan, dan lain sebagainya. Itu mau mengatakan kepada kita bahwa Radio SPB mampu menyentuh program yang mampu menyentuh semua lapisan masyarakat. Hal ini yang terus kita galakkan, agar ke depan program-program yang mampu menyentuh semua lapisan masyarakat. Anak-anak, orang muda, orang dewasa, semua harus mampu disapa dengan program radio SPB.
Karena itu, bagi saya harapan saya ya dimensi ini yang tentu akan kita perhatikan lebih lanjut ya. Program-program yang bisa menyapa, sebagaimana kita pertahankan program-program yang bisa menyapa. Apalagi sekarang kan siarannya bukan hanya didengarkan di Halmahera Utara, Iya, betul. tapi sekarang kan siarannya didengar di Jakarta, siarannya didengar juga di Ternate, di Sofifi, di mana-mana. Ini bukan hanya jadi kenalan-kenalan saya di Jakarta, tapi kalau mereka tanya ya saya memberikan link ini, kan mereka juga mendengarkan siaran ini. Oh, radionya bagus ya. Oh, seperti pertanyaan dari Febiola tadi, kok radionya masih bisa bertahan? Ada yang bertanya sama. Iya. Memang ini tantangan. Media ini dia berhadapan dengan perkembangan teknologi yang pesat. Maka orang bertanya-tanya, apakah media ini kan dia termasuk media tradisional? Apakah media tradisional ini mampu berevolusi, mampu sesuai dengan kondisi? Maka dengan punya website sendiri, dengan siaran sudah streaming, dengan menciptakan program-program yang baru, maka itu mau mengatakan bahwa kita juga sedang berpacu untuk membaharui diri. Walaupun media tradisional, tetapi dia juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Kebetulan saya belajar di dunia komunikasi dan training komunikasi, dan ini mau mengatakan bahwa perubahan yang sangat pesat ini, saya pernah menulis tentang ledakan kreativitas, ledakan kreativitas di media sosial. Kemudian saya berbagi juga di WA, di beberapa media lainnya. Ledakan kreativitas mau mengatakan kepada kita bahwa sekarang semua orang harus berkreasi. Penyiar radio, pemilik media, juga semua orang siapapun dia, harus dia berjuang untuk berkreasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu harapan saya adalah, saya percaya bahwa teman-teman di radio adalah orang-orang yang sangat kreatif. Maka tunjukkanlah kreasimu itu, dan tunjukkanlah bahwa kita bisa menciptakan sesuatu yang baru, terutama untuk menjawab kebutuhan dari pendengar-pendengar kita. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita. Salah satu hal lain yang kuatnya di Radio SPB adalah dimensi sosial. Kegiatan offline, perhatian kepada anak-anak. Ya, kalau kita lihat beberapa waktu lalu, tahun lalu, ya Pak Iwan sudah mulai menggerakkan lagi tentang perpustakaan digital, ya, anak-anak latihan bermain komputer di situ. Dan ke depan saya dengar rencananya misalnya kursus ukulele, musik sedikit, itu kegiatan-kegiatan offline. Kita lembaga yang tidak 100% bisnis, tetapi juga bisnis yang dijalankan dengan memperhatikan dimensi sosial kemasyarakatan. Karena itu pelatihan-pelatihan untuk anak-anak dan hal-hal yang penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat hendaknya juga menjadi harapan agar bisa dibuat di media yang kecil ini. Saya percaya kalau ini dibuat, media ini terus bertahan, dan ke depan dukungan dari berbagai pihak, ya teman-teman di berbagai tempat juga, Pak Wens juga, kita percaya Pak Wens juga akan mendukung kalau mulai kegiatan-kegiatan offline. Masih ingat dulu itu Pak Wens sempat membuka kursus bahasa Inggris, kursus komputer, di saat hal-hal itu masih langka di Tubelo. Bayangkan itu. Masih langka kursus bahasa Inggris, kursus komputer, Pak Wens sudah memulai itu. Dan kita percaya bahwa karya-karya lain, dimensi sosial lain ini akan mendukung juga pewartaan ke depan. Karena itulah yang menjadi kekuatan. Harapan saya, ya, karya-karya seperti itu dengan dukungan Pak Wens, semua berbagai pihak, maka dimensi sosial ini juga menjadi bagian kekuatan dari Radio Suara Paksi Buana. Karena itu kata Pax itu bukan hanya sebatas di kata-kata. Damai itu bukan hanya sebatas di kata-kata, tapi mesti dijabarkan di dalam semua perilaku tadi. Karya sosial, karitatif, pemberdayaan, pelatihan, dan lain sebagainya. Itu semua orang berdaya. Dan itulah ledakan kreativitas.
Jadi kita terus berkreasi, kita masih muda, masih terus berkreasi. Saya sampai sekarang sudah menjelang 50 tahun, saya masih merasa saya muda, masih terus berkreasi. Luar biasa. Iya, Pastor Patris. Kalau waktu dibukanya radio SPB ya, 1 Desember, kalau sudah 22 tahun berarti dari tahun 1998 ya. Dan saya mengenal radio SPB ini waktu tahun 1999. Ya. Jadi waktu pertama kali saya mengenal radio itu dengan sapaan kaula muda, ya Pastor Patris. Kalau dibandingkan dengan 22 tahun lalu, sekarang itu radio bukan milik kaula muda saja. Ini yang saya harus tekankan. Radio sekarang saya melihat ya, kalau setiap saya membawakan berbagai program yang memang udah terjadwal di sini, para pendengar itu bukan kaula muda, tetapi dari semua umur. Ya, terlihat dari saya membawakan acara salawakku, salam untuk kawanku, atau puisi. Nah, kalau puisi itu Om Anda sering masuk loh, Pak Pastor Patris. Ini menandakan ya, padahal kalau berbicara tentang puisi itu ya yang romantis, yang kata cintanya ada, kata sayangnya ada. Kok kenapa Om Anda bisa masuk ke sini? Ini pertanda bahwa radio ini bukan milik kaula muda saja, tetapi radio ini milik semua umur yang mau mendengarkan radio. Jadi sapaannya bukan kaula muda tetapi mitra SPB yang pas begitu, Pak Patris, ya. Mitra SPB. Iya, betul. Ya. Ada tambahan Pak Patris, Pak Pastor? Itu, saya memang bangga. Saya bangga dengan radio ini karena mengalami pertumbuhan. Jadi pertumbuhan yang besar tadi. Jadi semua lapisan masyarakat, orang muda, keluarga, sebagai bagian awal saya katakan tadi bahwa intinya adalah perhatian kepada keluarga, anak-anak, dan lintas agama. Dan itu mau mengatakan kepada kita bahwa radio ini dia menjadi bagian dari perjalanan masyarakat. Kalau menjadi bagian dari perjalanan masyarakat, maka dia menyentuh semua lapisan masyarakat. Anak-anak, orang muda, keluarga. Ya. Barangkali acara-acara seperti yang kita jalankan sekarang, inilah yang akan dikembangkan entah setiap minggu sekali, ya, dengan narasumber. Jangan hanya sebatas narasumber yang ada di kalangan kita, tetapi juga narasumber lain dari mana, ya, Pak Wens bisa hadir sama-sama, bisa buka lalu lewat Zoom, memakai Zoom ini, lalu kita bisa berdialog untuk menjawab kebutuhan di tengah masyarakat. Saya yakin barangkali cara yang seperti begini, sehingga proses saling memahami, proses juga mendapatkan input dari orang lain, itu juga menjadi kekuatan dengan tema-tema yang terbatas. Malam ini kita masih bicara tentang secara umum tentang damai, tapi tentu saja kita kesempatan lain damai di tengah keluarga, damai anak-anak. Kesempatan lain kita bisa bicara damai itu menurut cara pandang gereja Katolik, damai menurut cara pandang Muslim, damai menurut cara pandang gereja Kristen, damai menurut cara pandang Buddha, damai menurut cara pandang ya aliran-aliran kepercayaan. Ya, Pak Wens bisa memfasilitasi. Jadi mereka bisa bicara damai dan kita bisa siaran langsung di radio dan bisa juga menyentuh kepada orang-orang lain di mana-mana. Dan saya merasa bahwa itulah peluang kita ke depan untuk mengembangkan siaran di radio ini. Itu saja mungkin Pak Wens yang bisa melihat peluang itu. Iya, Pak Wens, saya kembali menjumpai. Halo, siap nih. Ya, Pak Wens Bimas Katolik ya, Provinsi Maluku Utara. Adakah siap untuk Mas Budi ya? Ya. Adakah program-program ya terkait khusus untuk di radio dari Bimas Katolik ini, Pak Wens? Ya, memang untuk tahun-tahun kemarin memang karena kita lebih fokus hampir seluruh output program kita memang fokusnya pada soal penanganan COVID. Iya. Jadi memang karena itu kita punya
program-program untuk pengembangan baik soal program urusan agama Katolik maupun juga soal kerukunan, lalu kemudian juga soal pendidikan agama Katolik memang sangat-sangat terbatas. Mudah-mudahan di tahun 2022, tahun berapa hari ke depan, tahun depan ini, itu kita bisa bekerja sama dalam arti kalau Mas Katolik punya program tentang misalnya bidang kerukunan, kita bisa share juga melalui Radio SPB. Sehingga kan memang ini program Mas Katolik, tetapi untuk sampai kepada pelosok-pelosok, sampai ke desa-desa dan lain sebagainya itu memang membutuhkan satu perjuangan tersendiri. Nah, apalagi sampai seperti di Dodaga atau di Hatim di bagian pedalaman sana memang dalam sekejap mata kan memang tidak bisa. Tetapi informasi-informasi melalui Radio SPB saya kira untuk saya kira bisa sampai kepada mereka, dan itu kita akan bersama dengan Radio SPB dalam hal ini informasi untuk juga bisa sampai kepada mereka. Saya kira sebagai sebuah radio memang suka tidak suka pasti akan didengar orang. Betul. Di samping televisi, di samping juga tape dan lain sebagainya, tapi memang radio memang tidak pernah ketinggalan zaman untuk didengar orang karena selalu membawa suasana di sela-sela hidup yang enak, mengembalikan power, mengembalikan satu semangat baru, energi baru dalam diri orang lewat radio itu saya kira. Jadi memang suka tidak suka Radio SPB tetap didukung. Lalu kemudian memang selain sebagai radio tadi itu suara Paksi Buana memang namanya sangat luar biasa. Damai itu memang suka tidak suka sangat memberikan kekuatan, memberikan kehidupan kepada semua orang. Di saat orang galau, di saat orang mengalami berbagai macam pertentangan, berbagai macam perselisihan, nah damailah yang dicari. Nah, memang kalau kita menawarkan program damai, suara damai lewat suara Paksi Buana, maka pasti orang cari kita dan orang mendengar kita. Saya kira tetap semangat, tetap yakin bahwa radio kita menjadi satu radio yang bisa menjadi motivator dalam suasana damai, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa pengharapan penuh kehidupan kepada orang lain. Saya kira luar biasa. Terima kasih. Iya. Mau ditambahkan Pak Wid sebelum saya mengakhiri acara Talkshow pada malam hari ini perbincangan kita? Baik. Terima kasih untuk Pastor Patris, Pastor Titus, Feby, lalu kemudian Iwan dan kawan-kawan semuanya di studio yang tidak sempat saya sebut. Terima kasih juga untuk para pendengar semua di seluruh di seluruh Jazirah Maluku Utara yang sempat mendengar Radio Suara Paksi Buana malam hari ini. Kami menyambut hangat kebersamaan kita di malam hari ini. Semoga kebersamaan ini tetap terjalin dengan erat berkat juga suara-suara damai, suara-suara sukacita kegembiraan yang akan selalu hadir di ruang dengar Anda semua melalui Radio Suara Paksi Buana. Terima kasih untuk kita semua. Selamat malam dan shalom. Iya, terima kasih ya Bapak Wenceslaus ya. Maaf kalau saya salah sebut. Ya, nama yang memang saya berdengar loh Pak Wenceslaus Heatuhun. Ya, begitu ya. Dari Bimas Katolik Provinsi Maluku Utara ya. Semoga selalu sukses dan saya selalu melihat postingan-postingan dari Pak Wens yang memang demi untuk kemajuan ya keagamaan di Provinsi Maluku Utara. Sangat bagus Pak Wens, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Wens. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pastor Patris masih. Ya, untuk yang terakhir kali Pak Patris, silakan. Tidak mau tutup kayaknya ini. Ya. Hampir 1 jam. Ya, silakan Pak Pastor. Ya. Yang pertama, kita pantas mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mengambil bagian dalam perjalanan 22 tahun radio ini. Iya. Kita ada begitu banyak orang, begitu banyak lapisan masyarakat, ya, terutama juga Tarekat MSC yang terus mempertahankan karya ini sebagai karya MSC.
dan terus berkembang hingga saat ini 22 tahun. Yang kedua, terima kasih kepada semua yang memasang iklan tentunya di radio ini, dan itulah yang menjadi bagian yang selalu mendukung radio ini terus bertahan, ya. Para mitra bisnis, ya, rumah makan, toko, dan lain-lain semuanya. Luar biasa. Yang ketiga, ya, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan berbagai cara tentunya, ya radio membangun kemitraan dengan pemerintah, dan itu pantas diucapkan terima kasih banyak atas segala dukungannya. Yang keempat, itu yang luar biasa, itu adalah keluarga. Yeah. Ada banyak keluarga yang tetap setia mendengarkan. Saya kalau melihat siaran-siaran langsung terakhir di Facebook itu, ternyata pendengarnya di Papua, di Maluku Tenggara, di Jakarta, di Manado, di Jogja. Ternyata radio dari Tubelo dia bisa menyentuh ke berbagai tempat, berbagai pelosok. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa perjalanan kita sudah panjang dan kita masih terus saling menyapa. Yang berikut itu, radio tetap relevan dalam kehidupan kita. Di mana-mana di Jakarta, walaupun ada orang, kalau kita lihat radio-radio di berbagai tempat, sekarang mereka semua sudah berevolusi dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan. Ada banyak orang yang sudah mulai dengan radionya lebih kecil, di ruangan lebih kecil, yang penting streaming, lintas. Semua orang bisa. Maka kita percaya bahwa proses ini sedang terjadi di kita dan kita terus berkembang. Yang berikut itu, terima kasih untuk para penyiar. Penyiarnya yang tetap setia, Febiola, Pak Iwan, ya, Pak Iwan Selitupunya, luar biasa setia untuk ini. Lalu teman-teman yang masih ada, ya, yang Pak Arthur, lalu siapa? Vera Watan, ya, walaupun saya temu, tetapi saya lihat, oh ya, mereka. Dan itu saya mengikuti siaran-siaran mereka terus. Dan itu mau mengatakan kepada kita bahwa Anda menjadi bagian dalam perjalanan ini. Ada juga teman-teman yang dulu pernah menyiar, kita menjadi sahabat. Persahabatan itu tetap lestari. Jadi walaupun Anda tidak bekerja di sini, tapi kita tetap menjadi sahabat. Kita tetap jadi sahabat terus-menerus. Dan itu perdamaian itu begitu. Kita tetap membangun persahabatan dengan siapa saja, teman-teman. Komunikasi ya. Walaupun jauh, membangun komunikasi itu sangat penting. Ya, kita masih bersahabat dengan Grace Sirega, betul. Pak Alex. Ya, di mana-mana. Mungkin sesekali ya coba dibangun komunikasi buat Zoom seperti begini dengan Ibu Grace Sirega, Ibu Grace, lalu Pak Alex, lalu Vivi Safki, ya, di mana-mana mereka akan 68H. Ya, mereka akan punya waktu juga untuk bincang-bincang seperti begini. Jadi saya merasa itu pantas kita mengucurkan terima kasih kepada semua pihak, siapapun sudah yang menjadi bagian. Saya selalu optimis bahwa teman-teman punya semangat di lapangan, itu menjadi kekuatan kita. Kita tetap muda. Ya, itu saja. Luar biasa. Selamat Profisiat 22 tahun. Berjuang terus. Terima kasih ya. Kami selalu bersemangat karena juga siapa yang menyemangati, ya, Pastor Patris. Ya, dan ya, baik mitra SPB, tak terasa sudah 1 jam ya perbincangan kita pada kesempatan malam hari ini, perbincangan khusus ya, karena kita merayakan hari ulang tahun ke-22 Radio Suara Paksi Buana. Ya, yang pasti banyak pendengar yang mendengarkan ya kami, Pak Patris dan juga Pak Wens pada malam hari ini. Entar ada chattingan di WA, entar ada usul, ada saran, ada berbagai pertanyaannya terkait dengan radio SPB ini. Dan yang kita harapkan ya, radio SPB tetap mengudara, radio SPB tak pernah mati, radio SPB tak pernah off ya, tetapi
Radio SPB selalu menciptakan ya ataupun menyuarakan perdamaian yang tidak ditentukan kapan akan berakhir ya, kalau boleh dibilang ya, seterusnya dan seterusnya. Terima kasih Bapak Pastor Patrisius Diojanan MSC. Salam hangat dari kami ya. Kapan nih bisa ke Tobelo? Ya, kami menanti kedatangan Pak Pastor tentunya ya. 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 Dan juga Bapak Wens Heatubun yang berada di Provinsi Maluku Utara, tapi rumahnya di sini ya, di MKCM. Nah, kita face to face ya. Pasti ketemu selalu. Iya, terima kasih Pak Wen. Salam sukses untuk Bimas Katolik Provinsi Maluku Utara. Kapan-kapan bisa kami undang lagi ya untuk di topik yang berbeda. Kalau tadi topiknya luas, damai itu indah ya. Seperti kata Bapak Pastor Patris, kita bisa cari yang khusus lagi ya. Iya. Terima kasih Bapak Pastor Patris dan juga Bapak Pak Wen Siatubun. Sampai ketemu lagi. Ya.